Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenembang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-31 ini, dengan para pemain Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Kasdu Dewa sebagai Galuh Urang, Kristina sebagai Luh Saraswati, dan pembawa cerita Asti Suhastra. Perlahan-lahan, Pinaka Swasti Ratu mendekati makam tua yang tidak terawat. Sekujur tubuhnya gemetar, luapan hatinya tidak terkendali. Detak jantungnya terasa semakin cepat.
Matanya terpana melihat makam yang hanya ditandai oleh sebongkah batu. Kemudian gadis itu duduk bersila menghadapi kuburan tua. Dari kelopak matanya butiran-butiran air yang jernih bagaikan kaca menetes satu persatu. Dibiarkannya air mata itu jatuh membasahi kuburan. Bunga kering yang berserakan di perut kuburan itu satu demi satu terbang tertiup angin. Gadis itu masih sesenggukan menahan tangisnya. Sementara wanita tua yang mengantarkannya diam terpaku memperhatikan. Ibu, ini aku, anakmu yang malang. Baru kali ini aku dapat menjengukmu, Bu. Anakmu yang tidak berbudi, anakmu yang penuh dosa, anakmu yang jadi lantaran kepergianmu. Ibu, kau jangan berkata begitu, Nduk. Nasib manusia tergantung yang membuatnya. Kapan dia lahir, kapan dia mati, semua sudah digariskan olehnya. Kita hanya bisa melakoni, tetapi tidak bisa menentukan. Semua manusia berkehendak hidup damai, bersama anak-anaknya, bersama suaminya, dan bersama istrinya. Semuanya ingin hidup sempurna. Mengapa kau berkata bahwa kau yang menjadi lantaran ibumu pergi? Mengapa, anakku? Kau tidak boleh berkata begitu, Nduk. Kau lahir karenanya, ibu pergi karenanya, kita pun berpisah karenanya. Tuhan yang Maha Agung. Tetapi pada hakikatnya kita tidak berpisah, Nduk. Kita hanya sementara berpisah. Pada waktunya kau pun akan dekat dengan ibu. Tapi, Bu, mengapa kau cepat pergi? Sebelum kau sempat membelai aku, menyusui aku, mengajari aku, sehingga ayah yang menggantikan tugas ibu. Anakku Pinaka Swasti Ratu, aku bangga kau bernama Pinaka Swasti Ratu. Ayahmu sungguh bijak memberi nama itu. Sudah ibu katakan tadi, semuanya kehendak Sang Hyang Widiwasa. Itulah maunya. Jadi itu bukan kemauan ibu, juga bukan kehendak ayahmu, dan juga bukan orang lain. Sudahlah, Nduk, bangkitlah, carilah apa yang kau cari. Ayah, iya, aku. Tanpa disadarinya, kepalanya didengakkan dan kemudian menengok ke sana kemari mencari sesuatu. Sementara itu wanita tua yang berdiri tidak jauh dari tempat itu tersenyum melihat gadis itu bangkit dari dukanya. Bibi, yakinkah Bibi, bunga-bunga kering yang tersebar di pusara ini adalah bunga-bunga yang ditaburi oleh ayah? Bibi kira begitu, Nduk. Lalu, kemanakah ayahku pergi? Bibi tidak tahu, Nduk. Ayah. Gadis itu merasakan duka yang amat sangat dan rasa kecewa.
Dia hanya menemukan daun-daun kering yang berterbangan yang mungkin bunga-bunga itu beberapa hari lalu ditaburkan oleh ayahnya. Orang yang dicari-carinya selama ini dan sekarang tidak berada di tempat itu. Gadis itu tidak beranjak walaupun hari semakin gelap karena datangnya malam. Dia tetap terpekur dan tenggelam dengan keheningan doanya. Sementara wanita tua yang bernama Juwangi menjadi gelisah karenanya. Duk, malam telah tiba. Tidak baik terlalu lama di tempat ini. Udara tidak baik untukmu. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Menginaplah di rumah Bibi. Ayolah, Nduk. Hapuslah air matamu. Jangan terlalu bersedih. Tidak baik menangisi orang yang sudah tiada. Ayo, Nduk. Tidak, Bi. Biarlah saya di sini saja. Jangan, Nduk. Jangan. Tidak, Bi. Biarlah saya di sini. Saya akan menemani Ibu. Udara di sini tidak baik, Nduk. Angin semakin kencang. Tidak baik untuk kesehatanmu. Lagi pula kau akan sendirian di kuburan ini. Apakah kau tidak takut, Nduk? Sudahlah, Bi. Biarkan aku di sini. Tapi, Nduk, Bibi khawatir. Percayalah, Bi. Saya tidak apa-apa di sini. Silakan Bibi pulang. Terima kasih atas kebaikan Bibi yang telah repot-repot mengantarkan saya ke tempat ini. Kalau begitu, baiklah. Hati-hati kau di sini, ya, Nduk. Iya, Bi. Terima kasih, Bi. Sepeninggal wanita tua yang bernama Bibi Juwangi itu, Pinaka Swasti Ratu tetap duduk bersila terpaku di gundukan tanah yang hanya ditandai dengan sebuah batu di depannya. Tangannya membersihkan gundukan tanah itu. Bunga-bunga kering yang berserakan disingkirkannya satu persatu. Kemudian dia mengambil sikap berdoa. Kedua tangannya saling beradu di muka dada, bergerak menuju tengah malam. Gadis itu terus berdoa. Tanpa disadarinya, di tempat yang tidak terlalu jauh, sepasang mata tengah memperhatikannya. Pemiliknya duduk pada sebuah dahan pohon yang tersembunyi. Orang itu terus memperhatikan sikap gadis itu yang sedang bersemedi. Ibu, dengarlah suara hati anakmu ini, Ibu. Sedari aku bayi, Ibu sudah tidak ada. Sedari kecil itulah aku dijaga ayah. Kalau aku mandi, ayah yang memandikannya. Kalau aku makan, ayah yang menyuapi. Setiap hari sampai aku besar selalu bersama ayah. Begitu sayangnya ayah kepadaku. Dan aku pun menyayanginya. Aku sangat mencintainya, Bu. Dan kalau mungkin, kalau Ibu izinkan aku ingin melanjutkan cinta Ibu kepadanya, izinkanlah aku menjadi istrinya. Pinaka Swasti Ratu, kalau kau mengerti bahwa ayahmu Galuh Urang bukanlah ayahmu yang sebenarnya, maafkanlah ibumu ini. Kau anak ibu, tetapi kau bukan anak ayahmu.
ayahmu yang sebenarnya adalah orang yang menjadi lantaran punahnya kebahagiaan ibu, punahnya kebahagiaan ayahmu Galuh Urang. Ayahmu Galuh Urang adalah orang yang sangat ibu cintai, sebesar cinta ibu kepadamu, anakku. Kalau kau ingin melanjutkan cinta ibu kepadanya, tidak satu pun dinding yang membatasi. Tetapi apakah kau tidak menyesal? Ibu, mengapa aku menyesal? Tidak, Bu. Aku tidak menyesal. Tekadku sudah bulat. Aku begitu mencintai ayah. Tidak satu pun yang dapat menggagalkannya, kecuali restu ibu. Ibu merestui aku melanjutkan tugas ibu sebagai istrinya ayah? Ibu merestuinya, anakku. Lanjutkanlah kebahagiaan yang tidak sempat ibu dan ayahmu rasakan, Duk. Jadilah kau istri ayahmu. Ibu merestuimu, Duk. Semakin larut gadis itu berbincang dengan ibunya dalam bingkai bayangannya sendiri. Kian larut dia berbincang dengan angan-angannya sendiri. Tidak terasa tengah malam pun terlewati. Sementara tidak jauh dari tempat kuburan itu, orang yang dari tadi memperhatikannya tidak beranjak dari tempatnya. Dan ternyata orang itu tidak sendiri. Kau yang menuntun Pinaka Swasti Ratu pergi ke tempat ini, Kakang Dewa Hastu. Ya, maafkan aku, adik Galuh Urang. Apa yang kau katakan itu benar. Ya, seharusnya ia tidak menyaksikan apa yang bakal terjadi di tempat ini, Kakang. Ya, aku bisa mengerti, adik. Tetapi bagaimana aku harus mencegahnya? Sahabat kita, Ki Ageng Pesanggaran, telah menunjukkan arah tempatku. Terusik pula ketenanganku selama ini di pantai Paralingga. Izinkanlah aku membantumu, adik. Kita hadapi Kakang Sakyamurti bersama-sama. Oh, tidak, Kakang Dewa Hastu. Itu adalah persoalan pribadiku. Aku tidak keberatan kau menyaksikannya. Tetapi jangan sekalipun kau menerjunkan diri untuk ikut campur, Kakang. Ono tulising yang widi, yen wong sabar lan narimo, kinanjar dawa umure, sugih kadang pawong mitra, kinacek ing sasama, lamun larane wong iku gampang gone antotombo. Ternyata dua orang yang memperhatikan tingkah laku Pinaka Swasti Ratu adalah dua orang kakak beradik, dua orang saudara kembar. Ada sesuatu yang membayang di wajah kedua lelaki yang telah berumur itu. Gejolak yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Sebab bagaimanapun retak persoalan telah mengganjal di antara mereka di masa muda. Namun hubungan batin alamiah yang terbentuk di dalam rahim sebagai hubungan saudara kandung tetap tidak bisa terhapuskan. Pertemuan dua saudara kembar itu tetaplah pertemuan yang menggetarkan. Kakang, apa yang kita cari menjelang umur di pelukan senja seperti ini? Pembayaran hutang atas dendam. Aku harus merobek-robek mulut Kakang Sakyamurti. Waktu berlalu terasa cepat. Aku sekarang telah tua, Kakang. Ya, lalu apa yang akan kau lakukan, adik?
Dalam keheningan jiwaku, aku melihat bahwa apa yang telah terjadi itu telah menjadi kehendak dan garis yang telah ditentukan Yang Batara Agung. Aku merasa tidak pantas untuk mengumbar nafsu hawa amarahku, berpijak atas nama dendam. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, adik. Coba ceritakanlah padaku. Bertahun-tahun lamanya, hatiku tidak tenang. Bertahun-tahun lewat, jiwaku didera oleh sesuatu yang membosankan dan sangat meletihkan, yaitu dendam. Pada suatu waktu, aku terpekur di hadapan pusara Luh Saras. Tiba-tiba aku merasakan betapa senangnya seandainya aku bisa segera menyusulnya, Kakang. Adik. Aku merindukan sebuah kedamaian. Dalam ketenangan dan keheningan jiwaku, aku mampu melihat bahwa kedamaian jauh lebih berharga dari sebuah pembalasan dendam. Aku ingin menemukan ketenangan batin. Aku ingin merengkuh kedamaian. Akan tetapi, begitu kotornya hatiku, serasa ada bulu-bulu yang tumbuh di jantungku. Dan aku merasa sangat sayang untuk mencabutnya, Kakang. Ya. Aku bisa mengerti. Aku bisa merasakan, adik. Tetapi hukum karma harus berlaku, adik. Siapa yang berbuat salah harus mendapatkan hukumannya. Siapakah yang harus melaksanakan hukumannya, Kakang? Aku. Apakah itu bukan berarti sebuah pelampiasan dendam? Ya, kau benar, adik. Lalu pilihan mana yang harus diambil? Apakah akan memaafkan perbuatan keji Kakang Sakyamurti? Menghapus semua kekejian perbuatannya? Kakang, aku memilih menemukan kedamaian. Dan aku telah menemukan cara untuk mendapatkannya. Oh, cara apa yang akan kau lakukan, adik? Sebentar lagi Kakang akan mengetahuinya. Oh, sebentar lagi? Iya, sebentar lagi, Kakang. Seperti rasa penasaran membias di wajah Dewa Hastu. Namun ketajaman panggaraitannya telah menuntun untuk menemukan jawabannya. Dan tiba-tiba hatinya bergetar. Apa yang akan kau lakukan, adik Galuhurang? Kau mencari kematian di tangan Kakang Sakyamurti? Hah? Kau bermaksud bunuh diri dengan meminjam tangannya? Jangan berprasangka macam-macam, Kakang. Lalu apa maksudmu dengan sebentar lagi? Hah? Dalam 2 purnama yang telah lewat, Kakang Sakyamurti telah mengasah diri di persembunyiannya. Ia berusaha menuntaskan kemampuan olah kanuragan untuk menghadapi aku. Aku tidak keberatan, Kakang. Dan malam ini ia akan muncul. Di tepian berpasir, di pesisir Pandaringan, duduk 2 orang yang sudah cukup tua di atas 2 bongkah batu. Galuh Urang dan saudara kembarnya Dewa Hastu. Mereka berbincang tentang berbagai hal yang telah lama tersimpan, tentang masa depan yang buram, tentang hari-hari tua, dan tentang datangnya kematian. Benarkah Kakang Sakyamurti akan menemuimu malam ini? Rencananya begitu, Kakang. Mudah-mudahan saja Kakang Sakyamurti mengingatnya. Kau telah mengusik ketenangannya di rumah ketemenggungannya. Iya, aku telah mengundang dan menantangnya untuk berperang tanding di sini. Ia minta waktu 2 bulan. Aku tahu. Rupanya ia khawatir dengan kemampuan olah kanuraganku. Itulah sebabnya ia memerlukan waktu untuk mematangkan diri, meningkatkan kemampuan olah kanuragannya, Kakang. Pantas ia tidak berada di istananya. Bagaimana aku bisa tahu, Kakang?
Apakah Kakang telah pergi ke rumah katemunggungannya? Benar. Aku mengikuti perjalanan seorang pemuda yang sebelumnya menemani perjalanan anakmu, Pinaka Swasti Ratu. Suatu kebetulan telah terjadi karena pemuda yang bernama Kameswara itu juga tengah mencari ayahnya. Dan ayahnya adalah Tumenggung Murti Wandawa yang kita kenal dengan Kakang Sakyamurti. Jagat Dewa Batara. Siapa dia? Dia adalah buah ulah Kakang Sakyamurti yang biadab. Anak yang dibuang dan tidak diakuinya, yang kemudian dipelihara oleh Kakang Ageng Kanigara di Pesanggaran. Kakang Sakyamurti memang terlalu banyak menumpuk dosa. Terlalu banyak mengumbar nafsu duniawi. Lalu di mana anak itu, Kakang? Dia sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Apakah anak itu mengetahui bahwa sebenarnya Pinaka Swasti Ratu dengannya ada hubungan darah yang sangat dekat sekali, Kakang? Satu ayah. Belum, Adi. Namun ku harap pada suatu saat nanti mereka bisa saling mengetahuinya. Kepada keduanya aku telah menurunkan dengan tuntas ilmu kanuragan dari perguruan Wulan Sumirat. Mereka telah menguasai aji Kakang Barep dan Adi Bungsu. Kelak jika mereka semakin matang menguasai ilmu itu, akan sulit dicari tandingannya. Galuh orang terlihat mematung. Pandangannya tertuju pada putihnya buih-buih ombak. Mendadak dia teringat pada sebuah peristiwa yang sangat menghantuinya. Ketika pada suatu malam, dia memeluk dan mencumbui anak gadisnya. Loh, Saras, aku sangat mencintaimu, loh. Kau sungguh cantik, loh. Engkaulah bidadariku yang akan mengantarku ke surga. Engkaulah yang akan meremukkan seluruh kekuatanku dengan kasihmu. Oh, loh Saras, tanganmu begitu lembut bagaikan sutera. Loh Saras. Oh, ayah menciumi tanganku. Aku disangka ibu. Bagaimana ini? Sekarang ayah memeluk diriku. Apa yang harus aku perbuat? Oh, kasihan ayah. Kasihan. Ayah, peluklah diriku erat-erat. Ayah. Loh Saras. Oh, loh Saras. Oh. Tubuhmu begitu indah. Aku sangat mencintaimu, loh. Ayah. Ayah. Apa yang pernah dilakukan kepada anak gadisnya semata-mata karena rindunya kepada mendiang istrinya. Dia tanpa sadar telah mencumbui Pinaka Swasti Ratu, bahkan nyaris sama-sama kehilangan kendali, nyaris terlena di dalam pelukan birahi. Galuh orang menggigit bibirnya, tubuhnya menggigil teringat akan hal itu. Sementara itu di tempat lain, Kameswara bersama adiknya Kansiwi Nareswari tengah beristirahat dalam perjalanannya menuju Pandaringan, menyusul Pinaka Swasti Ratu. Dan menjelang fajar nanti tubuhmu akan menjadi lebih segar. Tetapi pikiranku membuatku sulit untuk segera tidur, Kakang. Apa yang mengganggu pikiranmu? Banyak. Ayah Ki Ageng Pesanggaran dan Kakang Mahisa Beranjangan adalah sebuah pertanyaan yang belum kutemukan jawabannya, yaitu mengenai sebuah tempat yang diberi nama Air Terjun Kambang Ayun. Di manakah tempat itu berada? Yang itu belum terjawab. Pertanyaan lain muncul mengusik hatiku. Pertanyaan apakah itu, Kansiwi?
Persoalan Kakang Kameswara telah membuka mata hatiku. Kita yang semula mengira saudara, ternyata orang lain. Ternyata Kakang Kameswara tidak mempunyai hubungan darah denganku. Hal itulah yang telah mengusik hatiku. Maksudmu bagaimana, Kensiwi? Jangan-jangan aku sebenarnya mempunyai kisah yang tidak berbeda dengan kisahmu, Kakang. Jangan-jangan aku juga adalah anak pungut Ki Ageng Pasanggaran. Yang itu tumbuh di dalam hatimu, Kensiwi. Jangan samakan aku dengan dirimu. Aku yakin kau putri sesungguhnya Ki Ageng. Apakah Kakang mengetahui kelahiranku? Mungkin Kakang masih ingat di waktu kanak-kanak dulu. Aku tidak bisa mengingat masa kanak-kanak itu. Itu sudah terlampau lama, Kensiwi. Dan sudah banyak yang aku lupa. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang telah mengusik hatiku. Yang membuatku pening sehingga susah tidur, Kakang. Lupakanlah. Jangan berpikir apapun tentang hal itu. Karena hatimu akan teracuni oleh bayang-bayang buruk yang kau ciptakan sendiri. Sebuah bayang-bayang yang pasti keliru. Tidurlah, Kensiwi. Aku akan mencoba. Dengan beralaskan buntalan pakaiannya, Kameswara merebahkan dirinya. Dipejamkannya matanya. Napasnya mengalir dengan tenangnya. Untuk kemudian menghantarkan pemuda itu ke alam mimpinya. Dilindungi api unggun yang hangat, Kensiwi memperhatikan wajah kakaknya dengan seksama. Entah karena apa, tiba-tiba sentuhan-sentuhan halus telah mengaliri seluruh jiwanya. Aku sadari, sebenarnya Kakang Kameswara adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Pantas jika keponakanku Rahastri mencintainya. Ternyata, kenapa pikiran aneh ini justru muncul di dalam hatiku? Kenapa aku harus memikirkannya? Seperti Kakang Kameswara orang lain saja. Bukankah ia seorang kakak? Pikiran gila. Baru disadari oleh Kensiwi bahwa pemuda yang tidur di sampingnya adalah pemuda gagah dan tampan. Selama ini dia tidak memperhatikan hal itu. Dan sekarang tiba-tiba saja perasaan itu mengusik di kalbunya. Perlahan tumbuh dan kemudian subur dan mekar. Semakin lama gadis itu memandangi kakaknya yang lelap dalam tidurnya, semakin jauh pula angan-angannya melayang. Apalagi kini diketahuinya bahwa Kameswara adalah bukan saudara kandungnya, bukan saudara seayah dan seibu. Dia orang lain belaka. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang mendorong gadis itu untuk segera beringsut dan merebahkan dirinya tidur dalam pelukan kakaknya. Jagadewa Batara. Kensiwi, dengan sadarkah kau telah menggiringku? Hah? Maafkan aku, Kakang. Apa yang telah kau lakukan, Kensiwi? Aku bermimpi, Kakang. Mimpi? Iya, aku bermimpi. Katakan dengan jujur kepadaku, Kensiwi. Apakah di dalam hatimu telah tumbuh dan berjangkit sebuah perasaan yang tidak sewajarnya? Kakang? Benarkah begitu, Kensiwi? Aku tidak sadar, Kakang. Maafkan aku. Rupanya aku sedang bermimpi. Sungguh. Mengapa bisa tumbuh mimpi seperti itu di dalam hatimu? Aku berpendapat, mimpi adalah pengejawantahan dari keinginan hati. Apa yang telah terjadi, Kensiwi? Maafkan aku, Kakang. Sudahlah. Lupakan semua yang telah terjadi. Kau tetap adikku. Marilah kita berpikir dan berbuat sebagai seorang kakak dan adik. Kakang, maafkan aku. Bulan di langit menambah indahnya suasana malam yang sunyi. Rembulan bersinar dengan terangnya membuat seluruh maya pada menjadi tidak gelap. Bayangan pohon dan rimbunnya dedaunan bagaikan raksasa sedang bersemedi. Di dalam bayangan rimbunnya pohon, nampak sebuah bayangan bergerak perlahan-lahan. Rupanya seseorang sedang berjalan mendekati dua buah bayangan sosok tubuh yang sedang menunggu. Rupanya kalian berdua telah menungguku. Senang sekali aku bertemu denganmu, Adi Dewa Hastu. Bertahun-tahun kita berpisah,
Dan sekarang kau telah menjadi tua. Rambut dan jenggotmu telah memutih semua. Apa kabarmu, Adi Dewa Hastu? Baik-baik saja, Kakang. Dan kau, Adi Kalurang, tatapan matamu tetap membara seperti puluhan tahun yang lalu. Sinar matamu telah menerangi gelapnya malam. Bahkan rasanya badanku menjadi basah oleh cucuran keringat. Kakang Sakyamurti, kau juga kelihatan bertambah tua. Kulitmu yang kekar sekarang penuh dengan keriput. Secara wadak aku melihatmu sangat berbahagia. Mudah-mudahan demikian pula dengan batinmu, Kakang. Adi Dewa Hastu, aku senang melihatmu. Dari cara kau berpakaian, aku melihat kau adalah seorang yang soleh. Pasti kau selalu dekat dengan para dewa. Bagaimana denganmu, Adi Kalurang? Tanpa aku uraikan, kau pasti sudah mengetahuinya, Kakang. Sepanjang hidup, aku selalu menderita, sehingga membuat tubuhku tidak sekuat dirimu. Aku adalah manusia yang hampir-hampir tidak pernah mengecap kebahagiaan. Rasanya aku pasrah kalau kau memenuhi janji datang ke sini hanya untuk mengambil nyawaku, Kakang. Adi Kalurang, dan kau, Adi Dewa Hastu. Kita bertiga ditakdirkan lahir dari rahim yang sama, benih yang sama. Namun, sudah menjadi kodrat alam dan kehendak para dewa. Masing-masing tidak memiliki watak dan tabiat serta perilaku yang sama. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Aku ditakdirkan menjadi orang yang berhati kelam, bahkan sangat kelam. Kelamnya hatiku tak dapat disamakan dengan kelamnya malam. Kelamnya malam akan menjadi terang bila matahari sudah datang. Kalau aku, mataharinya sudah hilang terbawa nafsu. Kakang Sakyamurti, sampai pagi pun aku senang mendengarkan isi khutbahmu. Sayang sekali, baru malam ini kau berkata begitu. Seandainya dulu sewaktu kita masih muda, alangkah damainya dunia ini, karena orang berhati kelam menyadari kelamnya. Adi Kalurang, sebenarnya hatiku enggan untuk datang ke sini. Namun karena aku sangat rindu kepadamu, kupaksakan untuk datang. Dan sekarang aku sudah berada di sini. Sungguh beruntung Dewa Hastu juga berada di sini. Apakah Adi Dewa Hastu diminta datang olehmu, Adi Kalurang? Kakang, persoalanmu dengan Adi Kalurang cukup aku tahu saja. Walaupun dalam hatiku ingin membantu Adi Kalurang, tapi rasanya sia-sia. Apa yang harus kubantu? Membalaskan dendam Adi Kalurang padamu? Jelek, buruk, jahat. Dan bagus kau adalah kakakku. Tak tega rasanya aku melukai kakakku sendiri. Berdosa rasanya aku. Dan bagaimana kalau kedua orang tua kita juga melihatnya? Iya, apa yang kau katakan benar, Kakang Dewa Hastu. Tidak pantas kita ribut-ribut dengan kakak sendiri. Namun yang satu ini menjadi lain. Yang satu ini tidak melihat siapa kita. Karena yang satu ini diperintah oleh Raja Setan yang jahat. Kakang Sakyamurti, aku mohon maaf karena aku telah mengundangmu ke sini. Aku yakin kau pasti datang ke sini. Untuk itu, aku minta Kakang Dewa Hastu untuk datang juga sebagai saksi. Nah, Adi Kalurang, aku sudah ada di hadapanmu sekarang.
Apa yang kau inginkan dariku? Bukannya aku kurang ajar dan kurang tata terhadap kakak. Akan tetapi semata-mata ini aku lakukan atas nama istriku, Loh Saraswati. Aku tidak tega melihat istriku menderita sepanjang hidupnya sejak kau musnahkan masa depannya. Aku tidak tega melihat istriku menghembuskan nafas terakhirnya sewaktu ia melahirkan putrimu. Semuanya karena engkau, Kakang. Untuk itulah aku ingin bersama-sama mati denganmu, membawa kau ke hadapan Loh Saraswati. Oh, itukah yang kau inginkan? Baiklah, aku menerima ajakanmu itu. Oh, kurang ajar. Siapa yang melempar pisau ini? Aku! Siapa kau? Mengapa kau melempar pisau kepadaku? Karena aku ingin membunuhmu. Oh, kau ingin membunuhku? Alasannya apa, anak manis? Aku ingin membantu ayahku. Ayahmu? Siapa ayahmu? Dia anakku, Kakang. Dendam yang terpendam selama 20 tahun itu segera akan meledak, membujah dan menggelegak, ibarat gunung yang akan segera memuntahkan laharnya. Namun belum lagi Galuh Urang dan Sakyamurti memulai pertarungannya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis. Dan gadis itu ternyata Pinaka Swasti Ratu. Kehadirannya membuat guncangan jiwa Sakyamurti. Ini urusan ayah. Kau jangan ikut campur. Tidak, ayah. Ini urusanku. Akulah orang yang paling mempunyai sentuhan dengan orang itu. Lelaki tua itu tidak dapat berbuat apa-apa. Hatinya bimbang. Namun lebih dari itu, hati Sakyamurti lebih bimbang lagi. Apa yang harus diperbuatnya? Di benaknya bermacam-macam persoalan berkumpul menjadi satu. Dia masih juga terpesona oleh keadaan yang tidak pernah diduganya. Bahwa gadis yang sekarang berada di hadapannya adalah anaknya, tetesan darahnya, hasil karyanya, justru kini membuatnya kebingungan. Lebih-lebih manakala gadis itu dengan sirik menatapnya dan bahkan menarik pedangnya. Apa yang akan kau lakukan, bocah manis? Telah aku katakan, pandangilah aku sepuasmu. Ayo, pandangilah aku sepuas hatimu. Inilah aku, manusia yang paling malang yang seharusnya tidak perlu lahir ke dunia ini. Seandainya tidak ada perbuatan biadabmu. Apa yang telah kau perbuat kepada perempuan bernama Loh Saraswati telah menyebabkan kelahiranku ke dunia ini. Kelahiran yang siapapun tidak pernah mengharapkannya. Nah, karena aku tidak pernah mengharapkan lahir dengan cara yang memuakan itu, tetapi sekarang aku telah terlanjur lahir ke dunia ini, maka keinginanku sekarang adalah mengenyahkan orang yang mengakibatkan aku lahir dengan membenamkan pedang ini ke dalam perutmu. Laki-laki biadab. Barangkali kau ingin berbicara. Berbicaralah. Galuh Urang, mengapa kau lakukan ini? Jangan sebut ayah Galuh Urang. Kau sama sekali tidak mempunyai nilai atau harga di hadapannya. Aku tidak akan melawanmu, Nduk. Aku tidak akan menghadapimu. Kau anakku. Keparat. Kau bilang aku anakmu? Ayo, katakan sekali lagi. Aku adalah anakmu. Iya. Kau anakku. Aku bukan anakmu. Aku tidak sudi mempunyai keturunan ayah seorang iblis. Atau kau memang seorang iblis yang sebenarnya berwujud manusia? Heh, lelaki biadab. Matilah kau di tanganku. Matilah kau, keparat. Tunggu. Apa yang akan kau katakan kepadaku, orang tua edan? Aku tidak mau melayanimu, Nduk. Aku tidak tega. Menyingkirlah, Nduk. Kalau kau tidak mau melayani aku, itu bagus. Dengan demikian, aku tidak perlu repot-repot. Ayo, bersiaplah. Aku akan membenamkan pedangku ini. Tidak, Nduk. Persetan denganmu, orang tua edan. Hit!
tanggung dia melakukannya. Semua gerakan yang dipergunakan adalah gerakan yang paling mematikan dan berbahaya. Dengan ganas, pedangnya membabat dan terus membabat bagian vital tubuh Sakyamurti. Gerakan gadis yang telah berhasil mesur raga di Gua Paralingga itu benar-benar sangat mengagumkan. Namun lawannya adalah Sakyamurti, orang sakti yang seangkatan dengan ayahnya, Galuh Urang. Sakyamurti berlompatan dan terus berlompatan dengan hati yang tidak keruan. Selama ini dia tidak peduli dengan perasaan siapapun. Namun menghadapi Pinaka Swasti Ratu menyebabkan lelaki itu sangat kelabakan. Beberapa saat berlalu, Galuh Urang dan Biku Dewa Hastu terpaku menyaksikan pertempuran itu. Mereka memilih untuk tidak berbuat apa-apa lebih dulu, sambil menyaksikan seberapa jauh kemampuan gadis itu dan sekaligus menyaksikan betapa terguncangnya hati Sakyamurti menghadapi anaknya sendiri. Sampai pada suatu ketika, apa yang akan kau lakukan? Membunuhmu! Aku akan membunuhmu dengan ajian pamungkasku. Kalau aku tidak mampu melakukannya, aku rela mati di tanganmu. Jangan lakukan itu, Nduk. Bukan saja jantung Sakyamurti yang berdegup semakin kencang, namun jantung Galuh Urang dan Biku Dewa Hastu pun juga terpacu tegang. Tetapi sedemikian besar pesona dari peristiwa itu, mereka tidak berbuat sesuatu. Sementara itu Pinaka Swasti Ratu telah membangun ajiannya, Kakang Barep Adi Bungsu, sekaligus aji Raga Bajra yang tersimpan di tangan kanannya. Gadis itu telah mengambil sikap menurut tuntunan ajian andalan perguruan Wulan Sumirat. Tiba-tiba tubuhnya telah menjadi tiga, dan ketiga wujud yang sama itu segera berlompatan membaur diri. Hai! Hiya! Hai! Hiya! Dan akhirnya, ketiga bayangan Pinaka Swasti Ratu di dalam ajian Kakang Barep dan Adi Bungsu itu merambah ke ajian pamungkas Raga Bajra. Sepasang kaki gadis itu telah amblas ke dalam tanah. Jemari tangannya menuding ke atas di depan dada, sedang telapak tangannya yang lain menyangga dengan jemari menghadap ke bawah. Kekuatan Gegirisi yang bakal mengalir bagai banjir bandang itu telah terpusat. Nah, orang tua Edan, bersiaplah untuk mati. Atau kalau kau tidak ingin mati sia-sia tertimpa ajian Raga Bajra dari Wulan Sumiratku ini, segera bangun kekuatan pamungkasmu. Aku beri kesempatan agar aku tidak disebut sebagai orang yang tidak tahu sikap kesatria dan pengecut. Ayo cepat! Jangan, Du. Jangan. Tunggu dulu. Aku akan menghitung sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali kau tidak mengimbangi ajian Raga Bajra, jangan salahkan aku bila tubuhmu berantakan. Kau memang benar-benar gila, Galuh Urang. Aku tidak pernah menyangka kau akan berbuat licik. Kau hadapkan aku dengan anakku sendiri sebagai musuh. Jangan sebut nama ayahku. Dan jangan kau sebut aku anakmu. Sebutan anak itu membuat aku jadi mual. 1. Jangan. Cepat bangun ajian pamungkasmu agar kau tidak musnah oleh Raga Bajra di tanganku. 2. Jangan, Du. 3. Hai! Hiya! Luar biasa benturan itu. Pinaka Swasti Ratu yang telah menyembunyikan dirinya sendiri dalam 3 bayangan Kakang Barep dan Adi Bungsu melesat dengan kemampuan aji Raga Bajra di kepalan tangannya.
Namun Sakya Murti bukan anak kemarin sore. Lelaki tua itu terpaksa membentengi dirinya dengan kemampuan pamungkasnya yang juga ajian Raga Bajra. Sebab bagaimanapun juga, Sakya Murti adalah pewaris perguruan Wulan Sumirat. Akibatnya, Sakya Murti terpental ke belakang dan dia segera berjumpalitan. Namun fatal bagi Pinaka, gadis yang terbakar oleh dendam itu terbanting-banting di tanah. Namun dengan cepat Galuh Urang... Sakya Murti, mari kita selesaikan persoalan kita. Tunggu, Galuh Urang, tunggu. Apa yang akan kau katakan, Sakya Murti? Katakan kepada aku dengan jujur. Benarkah gadis itu anakku? Katakan. Kau telah mendengarnya sendiri apa yang dikatakannya. Kau tidak pantas menjadi ayahnya. Perbuatanmu memperkosa Loh Saraswati, mengakibatkan kehamilan. Kemudian ia mati sewaktu melahirkan. Perbuatan itu tidak akan termaafkan. Nah, marilah kita mulai persoalan yang sebenarnya. Galuh Urang, aku... Apa? Aku menyesal. Mulut culas. Tunggu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Sakya Murti. Bersiaplah untuk mati. Apa yang harus terjadi? Barangkali peristiwa itu telah tersurat pada tulisan takdir. Dua orang saudara kandung harus berebut mempertahankan nyawa di antara hidup dan mati. Galuh Urang yang telah bertahun-tahun lamanya dalam keprihatinan dan dibayangi oleh api dendam, tandangnya bagai banteng ketaton. Apapun yang tersentuh tangannya bakal remuk dan hancur menjadi debu. Namun Sakya Murti adalah saudaranya, kakak kandungnya yang mempunyai kemampuan tidak ubahnya dengan dirinya sendiri. Sakya Murti yang tidak ingin mati, meskipun percikan penyesalan telah muncul dalam hatinya, bergerak dengan lincahnya, bagaikan macan liwung. Barangkali alam ikut merasakan apa yang tengah bergolak di dalam dada dua bersaudara yang sedang mengadu dan mempertahankan nyawanya itu. Mendung telah menebar dan tidak diketahui kapan tebaran itu merata. Pijar kilat disusul dengan ledakan petir yang menggelegar, membuat rontok dan tersentak penduduk Pandaringan yang tengah lelap di dalam tidurnya. Sangat cepat dia melayani gempuran Galuh Urang. Sementara sebaliknya adik Galuh Urang tidak boleh dianggap remeh. Gerakannya mantap dan penuh dengan tenaga. Gesit, sangat ganas. Waktu terus berlalu, setapak demi setapak kemampuan kanuragan yang tengah berlaga itu semakin meningkat, merambah ke kedalamannya. Hingga tiba saat keduanya merasa hanya ilmu pamungkaslah yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Sementara hujan turun, petir dan pijar menggelegar. Tunggu adik Galuh Urang. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Kakang Sakya Murti. Kau akan mati di tanganku. Atau kalau kau tidak mau mati, bunuhlah aku. Fajar telah membayang di langit timur, namun hujan terus turun dengan derasnya. Kilat sambung menyambung, seolah menjadi saksi. Sementara Galuh Urang telah merambah ke kedalaman kanuragannya, telah mengambil sikap dari ajian yang telah diasah dan dimatangkannya. Itulah ajian Raga Bajra dari perguruan Wulan Sumirat. Tangannya yang menggenggam bergetar,
Dari sela-sela jemarinya bagaikan mengepul asap hitam. Namun sebejat apapun orang yang bernama Sakyamurti, dia bukanlah orang yang mau menghadapi kematian begitu saja. Sebagai sesama penerus perguruan Wulan Sumirat, Sakyamurti segera membangun ajian serupa. Betapa dahsyat ajian itu terlihat dari kaki-kaki mereka yang berlaga amplas ke dalam bumi. Jagat kanthi kiblat cacah papat, manteping angen-angen. Sun angetap ati Rogo Putro. Setelah waktunya berlalu, perang tanding antara kakak beradik itu telah memasuki pada suatu tahap yang sangat menentukan. Mereka sama-sama mengeterapkan kekuatan yang sangat mengerikan dari ajian Raga Bajra. Keduanya tidak menggunakan kemampuan bayangan semu Kakang Barat dan adik bungsu. Karena sebagai sesama penerus perguruan Wulan Sumirat, ilmu itu tidak ada gunanya. Kurang lebih seusia lari 500 tombak, pertarungan itu telah berjalan. Masing-masing masih bertahan dengan kekuatannya. Adik Galuhura, bagaimana keadaanmu? Dada. Dadaku rasanya. Keparat. Aku harus menuntut balas. Jangan, Kakang. Jangan. Ini perang tanding. Kau jangan ikut campur. Kakang Sakyamurti tidak layak hidup, Adik Galuhura. Biarlah aku akan merampungkannya. Akan kulenyapkan dia dari muka bumi ini. Jangan. Jangan nodai perang tanding ini. Aku minta jangan, Kakang. Agaknya Galuh Urang terluka parah. Darah meleleh dari mulut dan bahkan hidungnya. Napasnya tersengal-sengal. Berbeda dengan Sakyamurti. Meskipun dia terluka cukup parah, namun keadaannya masih lebih baik dibanding Galuh Urang. Dengan tertatih-tatih, Sakyamurti mencoba berdiri. Meski kemudian jatuh lagi, tapi akhirnya dia berhasil juga berdiri dan mendekati Galuh Urang yang sampiuh tak berdaya. Aku masih jauh lebih baik darimu, Adik Galuhura. Aku masih lebih kuat darimu. Aku saudara tuamu. Aku tidak akan dapat kau kalahkan. Keparat. Aku akan membunuhmu, Kakang Sakyamurti. Jangan, Kakang Dewa Hastu. Aku mohon jangan, Kakang. Loh Saraswati, loh Saraswati, kalau saja kau melihat peristiwa ini, kau tentunya akan tertawa bangga. Kecantikanmu telah membuat persaudaraan kami berantakan. Kecantikanmu tak upahnya segelas racun berbisa. Tetapi kami semuanya ingin menekuknya. Harap kau Sakyamurti. Hatimulah yang culas. Kaulah yang bertindak busuk. Lebih busuk dari bangkai tikus yang penuh dengan ulat.
Kau Dewa Hastu. Kau juga Dewa Hastu. Kau juga terpesona oleh kecantikannya. Hastu tidak mampu lagi melihat bayangannya. Tersadar oleh keadaan Galuh Urang yang sangat mengkhawatirkan, Biku Dewa Hastu segera membopongnya menuju ke pelataran candi. Biku Dewa Hastu segera kembali ke pantai untuk mengambil tubuh Pinaka Swasti Ratu yang masih juga pingsan. Benturan pamungkas Aji Raga Bajra telah melukai isi dadanya. Kakang Dewa Hastu, rasanya aku sudah tidak kuat lagi, Kakang. Apa yang kau rasakan, Adi Galuh Urang? Biar aku bantu memulihkan tenaga dalammu. Tidak ada gunanya, Kakang Dewa Hastu. Kau pun sebenarnya mengerti bahwa tidak ada gunanya. Kakang, dengarlah, Kakang. Aku ingin memohon kepadamu. Aku titip anakku Pinaka Swasti Ratu. Jagalah dia, Kakang. Tuntun dan lindungilah dia. Pinaka tidak mempunyai siapapun selain kau, Kakang. Ya, baik. Aku uaknya, adik. Aku akan melindunginya. Jangan khawatir, Adik Galuh Urang. Dan kuburkan aku di samping kuburan istri. Aku telah terlampau letih dililit dendam. Aku terlampau letih dalam amarah nafsu dan gejolak emosiku. Aku rindu kedamaian. Aku rindu ketenangan batin. Sekarang aku telah melihat pintu itu sudah terbuka. Aku merasa di sana Luh Saraswati tengah melambaikan tangannya kepadaku. Ia telah menanti kedatanganku, Kakang. Adik Galuh. Jagat Dewa Batara. Duh, para dewa-dewa di langit. Hamba siap untuk kembali kepadamu. Hamba telah siap untuk meninggalkan dunia ini. Adik Galuh. Ana tulising yang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinaeking sasama lamun lara wong iku gampang gone entuk tombo. Maka bergetar jiwanya, teringat pada ayahnya. Serentak gadis itu bangun dan perhatiannya segera tertuju pada Biku Dewa Hastu yang duduk termangu. Di mana aku ini? Dadaku rasanya sakit sekali. Di manakah aku ini? Paman, mana ayahku? Kuatkanlah hatimu, Nduk. Paman, apa yang telah terjadi pada ayah?
Ayahmu telah mendapatkan apa yang diangan-angankannya selama ini. Ayahmu telah menemukan kedamaiannya, Nduk. Ayah di mana, Paman? Ayahmu ada di dalam Candi Pinaka. Perlahan-lahan gadis itu bangun dan melangkah. Hatinya ikut terayun-ayun seiring getar langkahnya. Biku Dewa Hastu mengikuti di belakangnya. Dan manakala gadis itu telah berada di dalam sebuah candi kecil yang berada di desa Pandaringan, mendadak hatinya tercekap melihat ayahnya yang terbaring di altar candi. Taulah Pinaka apa artinya semua ini. Bibir gadis itu terlihat bergetar, tubuhnya menggigil. Dia ingin menjerit, menyebut nama ayahnya, namun tidak tersisa secuil pun kemampuan dalam hatinya. Apa yang nampak kemudian mengabur, dan untuk kedua kalinya, gadis itu pun roboh tidak sadarkan diri lagi. Dengan tangkas Biku Dewa Hastu menangkap tubuh yang limbung itu, Biku Dewa Hastu segera menolongnya dan kembali membawanya pulang. Tuan, bukankah Tuan adalah Tuan Muda Galuh Urang yang pernah aku kenal di masa muda dulu? Oh, kalau aku tidak salah, kau adalah Juwangi, teman akrab Nyiluh Saraswati. Benar, Tuan. Oh, kau keliru jika mengira aku adalah Galuh Urang, Juwangi. Kau tentu bisa menebak siapa aku ini. Kalau begitu, Tuan adalah Tuan Muda Dewa Hastu. Iya. Benar, itulah aku, Juwangi. Oh, jaga Dewa Batara. Semalaman saya gelisah, Tuan Muda, memikirkan Genduk Pinaka Swasti Ratu yang tidak mau aku ajak pulang. Pagi ini aku bergegas ke tanah kuburan ini, tetapi Genduk Pinaka tidak aku temukan. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi kebetulan sekali aku bertemu denganmu, Juwangi. Kalau begitu barangkali bisa aku minta tolong padamu. Minta tolong untuk apa, Tuan? Begini, Juwangi. Aku membutuhkan tenaga beberapa orang untuk menyelenggarakan sebuah pemakaman lengkap dengan upacaranya. Pemakaman? Iya. Siapa yang akan dimakamkan, Tuan Muda? Saudara kembarku, Adi Galuh Urang. Maka pada hari itu, di pagi hari, penduduk Pandaringan menjadi ramai dikejutkan oleh berita yang tidak pernah mereka duga. Munculnya kembali orang-orang yang telah lama menghilang. Kehadiran Dewa Hastu yang justru meminta mereka untuk menyelenggarakan sebuah upacara pemakaman lengkap. Berbagai pertanyaan muncul, namun upacara itu pun berlangsung dengan hikmat dan lengkap, walaupun secara sederhana. Ada apa, Kensiwi?
melihat orang tergeletak di jalan. Di mana? Di sana, Kakang. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah orang ini masih bernafas, Kakang? Entahlah, aku akan memeriksanya. Bagaimana, Kakang? Orang ini terluka parah. Agaknya ia baru saja mengalami sesuatu. Kelihatannya orang ini baru saja melakukan perang tanding. Kita harus menolongnya, Kang. Iya, kita memang harus menolongnya. Tunggu. Ada apa, Kakang? Rasanya aku pernah bertemu dengan orang ini. Siapakah orang ini, Kakang? Aku bingung. Bingung kenapa? Apa yang membuat Kakang bingung? Aku yakin, aku pernah melihat wajah orang ini. Tapi di mana ya? Selama di perjalanan dari Pesanggaran barangkali. Atau sewaktu di Pesanggaran. Entahlah, Kensiwi. Aku lupa. Kakang, lihat. Ada sebuah lencana yang menempel di pakaiannya. Nampaknya orang ini bukan orang sembarangan. Mungkin ia menggalap raja dari keraton. Ada tulisannya, Kakang. Apa bunyinya? Murti Wandawa. Kameswara terkejut mendengar Kensiwi menyebut nama yang tertulis pada lencana orang itu. Wajah Kameswara mendadak pucat. Kensiwi menjadi bingung karenanya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Kameswara setelah mengerti orang yang tergeletak tidak sadarkan diri itu adalah Murti Wandawa, ayah kandungnya sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, ikutilah lanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.